Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat ya. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Misalkan ada fungsi f, yaitu fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi f dikatakan injektif atau satu-satu jika untuk setiap fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Saya ulangi. Fungsi f dikatakan injektif kalau, nah di sini penting, jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Oke, di sini ada dua fungsi dan pertanyaannya adalah manakah yang merupakan fungsi injektif? Pertama kita ke fungsi yang kedua dulu. Di sini ada fungsi di mana A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, dan C dipetakan ke 2. Nah, untuk ngecek injektif atau bukan, kita menggunakan yang ini. Kalau fx1 sama dengan fx2, harusnya x1 sama dengan x2. Nah, fx1 itu kan artinya range. Jadi di sini range-nya ada 2, yaitu 1 dan 2. Perhatikan bahwa untuk menghasilkan range 1 ini, ada dua elemen himpunan yang pertama yang bisa dipasangkan, yaitu A dan B. A dan B. FA sama dengan 1, FB sama dengan 1. Tetapi A tidak sama dengan B. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi yang kedua ini bukan merupakan fungsi injektif. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi yang pertama. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 3. Nah, supaya hasilnya 1, cuma ada satu X yang bisa, yaitu A. Supaya 2, cuma ada satu yang bisa, yaitu B. Nah, sehingga dikatakan bahwa fungsi yang pertama ini merupakan fungsi injektif. Oke, sampai sini jelas? Masih belum? Ya, kita ke contoh. Selidikilah apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat dengan x anggota bilangan real. Dan yang kedua, fx sama dengan 2x plus 3 dengan x anggota bilangan real. Nah, untuk yang pertama, jawabannya adalah bukan fungsi injektif. Oke, mengapa? Ya, kita ingat kembali bahwa kalau injektif, maka jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Kita misalkan dulu fx1 sama dengan fx2. Nah, x1 ini kita substitusi ke fungsinya. Jadi x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan x2 kuadrat sehingga berubah menjadi x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita peroleh x1 min x2 dikali x1 plus x2 sama dengan 0. Sehingga x1 sama dengan x2 atau x1 sama dengan min x2. Nah, perhatikan bahwa x1 sama dengan min x2. Nah, hal ini menyebabkan fungsi ini, fungsi yang pertama, itu bukan injektif. Karena di sini fx1 sama dengan fx2, tetapi x1 sama dengan min x2. Oke? Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah fx sama dengan 2x plus 3 dengan x anggota bilangan real.
Nah, fungsi yang kedua ini merupakan fungsi injektif. Mengapa? Ya, itu tugas teman-teman untuk mencari. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu fungsi surjektif. Misalkan ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B, fungsi F dikatakan surjektif atau onto jika untuk setiap Y anggota himpunan B, ada X anggota himpunan A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Ulangi, untuk setiap Y anggota B, ada X anggota A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Oke, di sini ada fungsi, masih yang tadi. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 2. Apakah fungsi ini fungsi surjektif atau onto? Jawabannya adalah bukan. Fungsi ini bukan fungsi onto. Mengapa? Karena di sini, di kodomain, 3 dan 4 ini tidak memiliki pasangan di himpunan A. Berarti bukan onto. Nah, fungsi yang seperti ini, yang bukan onto ini, dikatakan sebagai fungsi into. Sekarang, bagaimana yang fungsi kedua? A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, dan C dipasangkan dengan 2. Kita cek di bagian kodomain. 1 punya prapeta, 2 juga punya prapeta. Berarti fungsi ini adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Sampai sini? Jelas? Ya. Kita ke contoh lagi, teman-teman. Selidikilah apakah fungsi berikut merupakan fungsi surjektif. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dengan x anggota bilangan real. Ya. Y sama dengan fx, di mana Y adalah kodomain atau Y anggota kodomain dan X anggota domain. Kemudian fungsinya kita tulis menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 3. Karena sudah kita misalkan di sini Y sama dengan fx, kan gitu. Nah, sekarang perhatikan, kalau Y sama dengan X kuadrat plus 3, maka X kuadrat sama dengan Y min 3. Ini kedua ruas dikurangi negatif 3. Benar ya? Ya, selanjutnya kita bisa memperoleh nilai X sama dengan plus minus akar Y min 3. Nah, perhatikan bahwa yang di dalam tanda akar itu adalah Y min 3. Akan terdefinisi kalau Y itu lebih dari 3. Kan gitu? Benar ya? Nah, jadi kalau di sini Y-nya itu kurang dari 3, misalkan Y sama dengan 0, tidak ada nilai X yang memenuhi, kan gitu. Artinya, tidak ada X anggota domain sedemikian sehingga Fx sama dengan Y yang nilainya kurang dari 3. Contohnya, ketika Y ini sama dengan 2, tidak ada nilai X yang memenuhi. Ketika Y sama dengan 0 juga tidak ada nilai X yang memenuhi. Hal ini berarti fungsi ini bukan fungsi surjektif. Oke. Saya rasa cukup mudah. Kita next ke sifat yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif, suatu fungsi f disebut sebagai fungsi bijektif jika fungsi f merupakan fungsi injektif dan surjektif. Jadi fungsi f harus injektif dan juga harus surjektif. Oke, kita lihat fungsi yang pertama.
Apakah fungsi ini injektif? Ya, jawabannya injektif. Syarat pertama memenuhi. Apakah fungsi ini juga merupakan fungsi surjektif? Jawabannya tidak. Sehingga fungsi yang pertama ini bukan fungsi bijektif. Bagaimana dengan fungsi yang kedua? Apakah fungsi ini onto atau surjektif? Iya, jawabannya betul. Apakah injektif? Tidak, karena di sini A pasangannya 1, B juga pasangannya 1. Sehingga fungsi yang kedua ini juga bukan merupakan fungsi bijektif. Bagaimana dengan fungsi yang ketiga? Apakah injektif? Oke, injektif. Apakah onto? Ya, onto. Nah, fungsi yang ketiga ini injektif dan onto. Makanya dikatakan sebagai fungsi bijektif. Oke, ada pertanyaan? Ya, hari ini sampai di sini. Selamat pagi.